pendengar di mana saja berada. Untuk saat ini pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan program Dialog Negeri Junjungan Menyapa untuk edisi hari ini 3 Maret 2026 bertepatan di 13 Ramadan 1447 Hijriah. Ya pendengar, untuk hari ini kami telah kedatangan dua narasumber yang nantinya akan membahas mengenai zakat fitrah, dan telah hadir di studio kami Bapak Dr. Andes Haji Khaidir, beliau Kepala Kemenak Kabupaten Bengkalis. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga nanti narasumber kami yang kedua Bapak Krisman Hambali ME, saat ini masih di dalam perjalanan menuju studio RRI. Beliau merupakan Wakil Ketua 1 Basnas Kabupaten Bengkalis. Ya pendengar, untuk Anda nanti yang bergabung bersama kami dalam program Dialog Negeri Junjungan Menyapa, nanti bisa bergabung bertanya langsung ke narasumber kami mengenai topik kita, zakat fitrah, sucikan jiwa, terbitkan senyum sesama. Untuk Anda yang bergabung nanti bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0823 88364742. Ya baik, kita akan langsung bertanya ke narasumber kita ini, pendengar, kepada Bapak Dr. Andes Khaidir, Kepala Kemenak Kabupaten Bengkalis. Ya Pak ya. Pak, pertanyaannya, ketika kita ketahui pada bulan Ramadan ada kewajiban umat Islam untuk membayar zakat fitrah. Nah, bagaimana ketentuan resmi besaran zakat fitrah tahun ini di Kabupaten Bengkalis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'datil ummihina rasula wa anzalahumul kitab basyirah hudan linnasi ila syiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Mengenai kewajiban berzakat fitrah adalah merupakan satu kewajiban setiap jiwa bagi umat muslim yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai upaya panggilan untuk menunaikan ibadah bulan Ramadan, karena ini merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim, maka yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, dimana kita ketahui bersama ketika di masa-masa terdahulu sebelum kita, umatnya, mereka juga telah melakukan puasa yang mungkin lebih berat daripada puasa yang dilakukan oleh umat Islam yang saat ini. Baik. Di mana berpuasa di zaman dulu itu ya menahan diri dari haus lapar dan tidak berbicara sampai batas waktunya. Tetapi saat ini berpuasa dari mulai pada waktunya sampai ketika menahan diri hanya sebatas waktu berbuka puasa saja. Nah, ini dipanggil oleh kepada orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang dikatakan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas itu adalah manusia. Jadi tidak dipanggil kepada manusia, kecuali dipanggil kepada orang-orang yang beriman saja. Baik. Jadi begitu keberkahan dalam bulan Ramadan itu diberikan Allah dengan bermacam-macam nilai nikmat yang ada keberkahannya, di mana puasa itu dapat memberikan keberkahan yang luar biasa bila dibandingkan dari bulan-bulan sebelumnya. Maka dari itu kewajiban kita untuk membayar fitrah selaku umat manusia itu secara wajib bagi setiap jiwanya. Ya. Maka kami dari kantor Kementerian Agama juga telah merilis dan melakukan survei lapangan. Baik. Di tata kehidupan sosial masyarakat kita dalam hal memenuhi kebutuhan kehidupan.
maka tolak ukurnya adalah makan. Apa yang mereka makan. Yang kita pada umum hari ini tentu mereka memakan beras yang jadi nasi yang setiap harinya dikonsumsi dengan nilai yang berlaku pada saat ini. Baik. Ya, maka dari itu kami telah menentukan suatu kimat zakat fitrah di kantor Kementerian Agama dengan nilai besaran yang berbeda-beda sesuai dengan konsumtif yang telah dimakan oleh masyarakat kita selaku masyarakat umat Islam yang hari ini insya Allah berpuasa pada hari ke-13. Di antaranya adalah kita melakukan survei, ada masyarakat makan dengan beras yang pada umumnya kita lihat di toko-toko ada badminton. Badminton itu mereknya dengan nilai harga sebesar per kilogramnya itu 18.000. Maka dari 18.000 itu ketetapan zakat fitrah itu 2,5% dapat diambil makna dalam hal zakat fitrahnya yaitu sebesar dengan nilai 45.000 per jiwa bagi masyarakat yang memakan beras badminton. Namun ada beras yang lain seperti Bumi Ayu, Bunga Love dan Pandan Wangi itu dinilai dengan nilai pasar 16.500 per kilogram. Baik. Nah, 25% maka dengan nilai 41.250 rupiah. Ya, besarannya. Ya. Namun ada juga yang memakan beras BTN. Beras BTN ini di pasar kita survei dengan nilai 17.500. Maka di angka 2,5% dari wajibnya masyarakat untuk berzakat, setiap jiwanya dibeban sebesar 43.750. Nah, selanjutnya ada juga beras belida yang nilai pasar per kilo itu 16.000 sehingga 2,5%-nya itu dengan nilai 40.000 rupiah. Selanjutnya ada beras AA 0,5 dengan nilai 16.000, maka 2,5%-nya itu 40.000. Kemudian beras bulog. Beras bulog ini beras yang paling terendah. Kita survei dengan nilai 15.000 per kilogram. Maka masyarakat membayar zakat dengan nilai 2,5% sebesar 37.500 rupiah. Itu gambaran bagi masyarakat yang mengkonsumsi dengan keragaman beras sehingga masyarakat dapat membayar zakatnya di bulan suci Ramadan ini sesuai dengan ketentuan dan syariat agama Islam yang telah berlaku. Itu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk masyarakat yang ingin membayar zakat fitrah berdasarkan makanan konsumsi hari-harinya Pak ya. Iya. Dan juga hari-hari. Jenis beras yang dimakan. Iya. Tapi kalau memang dia sekali makan beras yang mahal Pak itu tidak termasuk ya. Tapi kita telah hadir nih Bapak Wakil Ketua 1 Basnah Kabupaten Bengkalis, Bapak Risman Hambali ME. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Sudah tidak terasa sudah 13 Ramadan itu hari ini. Iya. Banyak yang mungkin masyarakat ingin bertanya ini mengenai zakat ini. Iya. Baik, kita akan bertanya ini kepada Bapak Risman ini. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat fitrah agar tepat sasaran dan merata ini Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu yang terhormat Pak Kakan Kemenak Kabupaten Bengkalis yang saya hormati. Kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan bahas terkait mekanisme ataupun pelaksanaan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah tentu tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Kakan Kemenak bahwa ini sebuah kewajiban pasti. Nah, karena zakat itu
berhukum wajib sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 60. Karena setelah Allah jelaskan 8 golongan yang berhak menerima zakat, ayatnya dilanjutkan dengan faridatan minallah, sebagai kewajiban bagi Allah, dari Allah. Maka seluruh zakat itu berhukum wajib. Nah, zakat tentu dibagi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kakan Kemenak bahwa zakat fitrah ini wajib dibayarkan di bulan Ramadan saja. Tidak boleh di luar bulan Ramadan menunaikan zakat fitrah. Nah, terkait namanya saja sebenarnya sudah banyak juga perbedaan. Ada yang menyebutkan zakat fitri. Nah, karena asalnya kan sebenarnya fitrun itu kan bahan makanan pokok. Nah, tadi juga disampaikan pelaksanaan ataupun menunaikan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Nah, itu bisa dilakukan atas dasar prioritas ataupun kemaslahatannya. Namun tetap dihitung dengan besaran 2,5 kg beras, harga 2,5 kg beras. Nah, ketika muzaki menunaikan zakatnya melalui amil yang telah resmi, kami dari Basnas Kabupaten Bengkalis tentu telah membentuk amil UPZ Masjid dan Musola, dan sebelumnya itu juga kita sudah menghimbau kepada seluruh pengurus masjid dan musola agar segera melakukan pengajuan penerbitan SK UPZ kepada Basnas, untuk kemudian Basnas mengeluarkan surat keputusan sehingga amil yang bertugas itu sah mereka secara syariat dan juga sah secara regulasi. Nah, ketika ada muzaki menunaikan zakat melalui amil, maka amil nanti yang akan bertanggung jawab untuk menyalurkan dana zakat tersebut. Nah, penyaluran ini jika kita menelusuri dari pendapat para ulama, ada 2 mazhab yang menggunakan itu. Biasanya kita di amil-amil UPZ masjid itu biasanya menggunakan 4 asnaf Pak Kakaknya. Ada 4 asnaf: fakir, miskin, amil dan fisabilillah. Nah, kalau menggunakan mazhab Hanafi, berapapun yang terkumpul zakat fitrahnya dibagikan merata kepada seluruh mustahik. Seluruh penerima dibagi rata. Tapi ketika menggunakan mazhab Syafi'i, berapa yang terkumpul dibagi dulu berapa asnaf yang dipakai. Nah, ketika menggunakan 4 asnaf, maka dibagi 4 terlebih dahulu. Andai ada 10 juta dana zakat fitrah yang terkumpul, karena kita menggunakan 4 asnaf, maka dibagi 4. Dapatlah 1 asnaf sebesar 2,5 juta misalkan. Nah, maka 2,5 juta serahkan kepada fakir, 2,5 juta kepada miskin, 2,5 juta kepada amil, 2,5 juta kepada fisabilillah. Nah, jika menggunakan mazhab Syafi'i, maka setiap asnaf bisa jadi berbeda jumlah yang didapatkan. Karena jumlah orang yang terdapat di dalam asnaf juga biasanya berbeda. Misalkan fakir ada 10 orang, miskin ada 20. Biasakan yang paling ramai itu fisabilillah ya Pak. Karena fisabilillah ramai di dalamnya. Nah, maka ini menjadi dasar ketika amil akan menerima dan menyalurkan dana zakat fitrah tersebut. Tapi kuncinya bagi seorang amil adalah yang pertama tentu kebijaksanaan. Ada sebuah kebijaksanaan yang diambil, karena memang tidak ada standar baku kapan orang itu dikatakan fakir, kapan mereka dikatakan miskin. Ini adalah murni kebijaksanaan seorang amil bermusyawarah bersama mereka. Nah, selain kebijaksanaan juga yang terpenting bagi amil itu adalah amil mendoakan orang yang berzakat. Karena dalilnya jelas dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim. Nah, wassalli alaihim ini kan Allah memerintahkan berdoalah untuk mereka, kata Allah. Kenapa kita amil diperintahkan untuk mendoakan muzaki? Karena kata Allah, inna salataka sakanul lahum. Doamu itu akan menurunkan ketenangan bagi jiwa mereka. Nah, ini perintah Al-Quran kepada seorang amil. Yang terpenting amil juga mendoakan orang yang menunaikan zakat tersebut. Baik. Demikian. Jadi intinya berapapun hasil dari pengumpulan zakat itu memang wajib harus diselesaikan, dibagi pada saat bulan Ramadan itu ya Pak ya. Kalau zakat fitrah, afdolnya itu disalurkan pada saat bulan Ramadan. Baik.
afdalnya, sebaiknya. Iya. Kecuali zakat mal. Oh gitu ya. Karena zakat mal bisa berorientasi kepada sektor-sektor ekonomi produktif. Jadi tidak boleh disimpan untuk tahun yang akan datang. Boleh ya, Pak? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Baik. Gini, saya ingin bertanya nih. Mungkin ada zakat fitrah ini kan dibayar oleh kepala keluarga. Ya. Dan ditanggung anak-anak yang mungkin yang masih belum berkeluarga atau menikah ya, Pak ya. Jadi pertanyaan saya, jika ada anak dari keluarga diangkat oleh saudaranya, apakah orang tua kandung ini masih berkewajiban untuk membayar zakat atau orang tua angkatnya yang wajib membayar zakat untuk anak yang diangkat ini, Pak? Oke. Mungkin mohon penjelasannya. Bagi seorang anak ketika diangkat ataupun diasuh oleh orang tua asuhnya, Betul. dalam 1 tahun berjalan, Islam mengakui dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Iya. Nah, dalam 12 bulan itu dia lebih lama ditanggung oleh siapa kehidupannya? Apakah orang tua kandungnya atau orang tua angkatnya? Kalau dia diasuh dari bayi, lahir 1 bulan langsung diasuh sama orang tua angkatnya itu. Nah, kalau lebih banyak diasuh oleh orang tua angkatnya, maka yang bertanggung jawab untuk menunaikan zakat fitrahnya adalah orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya. Ya. Baik. Karena itu tanggungan dia. Jadi siapa yang menanggung kehidupan seorang anak itu, maka itulah kewajiban dia untuk menunaikan zakat fitrahnya. Baik. Iya, apakah masyarakat bisa menyalurkan zakat fitrahnya secara online melalui Basnas Kabupaten Bengkalis? Jika bisa, bagaimana prosedurnya, Pak? Baik. Baik zakat fitrah maupun zakat mal, Basnas Kabupaten Bengkalis tentunya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis agar menunaikan zakatnya melalui amil yang ada. Iya. Nah, ketika menunaikan zakatnya melalui Basnas, bisa melalui transfer rekening atau layanan jemput zakat. Dihubungi amil yang ada di Basnas, maka nanti amil Basnas akan berkunjung ke rumahnya untuk menjemput zakatnya itu. Baik. Atau pilihan yang ketiga, store tunai. Datang ke kantor Basnas untuk store tunai jumlah zakat yang akan ditunaikan. Jadi 3 cara itu yang kita lakukan layanannya. Jadi kalau masyarakat Bengkalis ini kan mau bayarkan zakat di Bengkalis nih, Pak. Jadi dia tidak ada di wilayah Pulau Bengkalis, misalnya di Pekanbaru, di Dumai atau di mana lah. Jadi ingin juga membayarkan zakat untuk di Bengkalis itu seperti apa kalau online-nya itu? Ya transfer rekening saja. Transfer rekening. Jadi kan ada akadnya nanti, Pak. Seperti apa nanti? Baik. Akadnya itu. Akad ataupun ijab kabul ataupun akad lah. Iya. Akad ini. Kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih. Ayo. Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Pendengar, Anda masih bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Dan pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami dalam program Dialog Negeri Junjungan Menyapa, edisi hari ini Selasa 3 Maret 2026 dengan tema Zakat Fitrah, Sucikan Jiwa, Tebarkan Senyum Sesama. Ya, kita akan coba terima penelpon yang ingin bergabung di 0823 8836 4742. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Pak, puasa-puasa nih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Pak Suhaimi Bengkalis. Pak Suhaimi, baik. Pak, Pak Kadepak sama Pak Bas Zakat Bengkalis. iya. Dia masalah Pak, masalah zakat harta dulu. Zakat harta, baik Pak. Silakan Pak. Harta biasanya orang Bengkalis itu pakai C Pak. Jadi jumlah pakai C, kemudian 2,5%. Kemudian umpamanya setahun, 4 tahun. Jadi kalau kali ini C Pak, itu kalau gram-gram tak paham dia Pak. Banyak masyarakat tak paham. Iya. Kemudian zakatnya dibagi langsung Pak. Umpamanya ada familinya miskin, ada anak yatim. Jadi kata bapak nampak asnaf. Yang zakat fitrah Pak. Zakat fitrah boleh ada Pak kita sendiri. Sendiri tak lewat yang panitia masjid. Buat panitia masjid ada yang seriga Pak. Banyak dia dapat pada orang lain. Ketua masjid dapat. Yang lain-lain dapat. Itu Pak. Tolong dijelaskan Pak. Siap. Terima kasih sebelumnya. Baik. Sama-sama. Itu saja Pak Suhaimi. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia Pak Suhaimi di Banten. Ada pertanyaan mengenai harta ini zakat mal mungkin ya, pakai C. Kalau di Bengkalis ini pakai gram. Mungkin penjelasan seperti apa. Dan kemudian tadi ada 4 hasnab yang telah dipaparkan sama Pak Hambali tadi. Kemudian ada kalau pembayaran zakat fitrah lewat pribadi karena mungkin tidak percaya kepada pengurus atau seperti apa ini Pak. Saya pun kurang ngerti nih Pak. Mungkin mohon penjelasannya Pak Hambali. Oh baik. Zakat mal itu, zakat ataupun zakat mal ataupun zakat harta. Iya. Itu nisabnya adalah 85 gram emas. Nah persoalannya kita di Bengkalis beli emas itu jarang pakai gram. Iya. Kita biasa pakai C. Betul. Pak Kakan ya, pakai C. Akhirnya kita di Basnas harus cari tahu nih bagaimana cara masyarakat menunaikan zakat perhiasan gitu, ataupun zakat standar nisabnya bagaimana. Maka kita tanya dengan 5 toko emas yang besar di Bengkalis. Berapa sebenarnya 85 gram emas itu berapa C? Nah akhirnya dapatlah sepakat 5 toko emas ini mengatakan bahwa 85 gram emas itu setara dengan 22,5 C. 22,5 C. 22,5 C. Nah ternyata juga ketika kita searching kita googling ataupun kita tanya AI, ya angkanya memang segitu Bang. 22,5 C. Nah standar inilah yang kita syiarkan kepada masyarakat bahwa C yang dipakai itu adalah 22,5 C. Nah tentu ada dalam jangka waktu 12 bulan. 12 bulan berjalan, perhiasan ini tidak digunakan sama sekali. Dia hanya tidak mengalami nilai penyusutan. Maka di bulan yang ke-12 seseorang ini wajib keluarkan zakatnya sebesar 2,5%. 2,5%. Seharga emas hari itu. Sekarang kan emas nih naik luar biasa nih Pak Kakan. 10 juta. 10 juta lebih. Nah, hampir 11 juta mungkin kan? Ya, hampir. Nah, ini menjadi tolak ukurnya 22,5 C. Nah, tentu kalau ingin lebih detail, kemarin juga saya sendiri yang menerima kemarin ada satu orang mazaki yang datang ke kantor untuk konsultasi. Baik. Nah, jika saya sarankan kepada Pak Suhaimi, mohon izin Pak Suhaimi, jika ingin bertanya lebih lanjut mungkin nanti akan kita jelaskan di kantor. Silakan Bapak koordinasi di kantor kita Basnas, atau nanti Bapak telepon, kita bisa datang ke rumah Bapak untuk menjelaskan. Nah begitu cara kita melayani muzaki. Baik. Itu satu. Yang kedua, tadi persoalan 4 hasnab. 4 hasnab. Iya, 4 hasnab. Zakat fitrah ya. Zakat fitrah. Oh, zakat fitrah. Zakat fitrah 4 hasnab, iya. Biasa kita amil ini membagi dana zakat fitrah ini menggunakan 4 asnaf saja. Fakir, miskin, amil, fisabilillah. Karena rikob kan tidak ada sekarang ini. Membebaskan hamba saya sudah tidak ada lagi.
Kemudian gharimin untuk orang membebaskan orang yang berhutang. Ini berhutang ini bukan orang yang berhutang di bank untuk beli mobil ya Pak kan ya. Tidak. Beda kasusnya. Kemudian fisabilillah, dia masuk fisabilillah ini masuk di asnaf zakat fitrah biasa digunakan. Kemudian ibnu sabil juga jarang digunakan. Mu'allaf juga jarang. Karena kita kan ada 8 asnaf yang biasa umumnya dipakai oleh para amil pada saat zakat fitrah itu adalah 4 asnaf saja. Nah itu boleh digunakan. Kalau tadi saya sampaikan bahwa jika menggunakan mazhab Syafi'i, andai terkumpul zakat fitrah, kita asumsikan zakat fitrahnya menggunakan uang semua. Andai terkumpul dana zakat fitrah sebanyak 10 juta, Baik. jika menggunakan mazhab Syafi'i, maka uang yang 10 juta ini bagi 4. Karena gunakan 4 asnaf. Iya. Ada fakir, miskin, amil, fisabilillah. Fisabilillah. Dapatlah per asnaf berapa. Iya. Andai misalkan dapat 2,5 juta. Nah 2,5 juta bagikan kepada masing-masing asnaf. Fakir 2,5 juta, miskin 2,5 juta, amil 2,5 juta, fisabilillah 2,5 juta. Berbeda halnya dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi maaf. Kalau mazhab Hanafi, andai terkumpul jumlah uang sebanyak 10 juta, bagi berapa jumlah mustahik yang ada. Andai jumlah mustahik keseluruhannya 60, maka 10 juta bagi 60. Kalau menggunakan mazhab Hanafi, maka setiap mustahik mendapatkan besaran yang sama. Andai menggunakan mazhab Syafi'i, maka setiap asnaf bisa berbeda jumlah yang didapatkan. Nah begitu. Nah terakhir, bolehkah menunaikan zakat langsung kepada saudara-saudara sendiri? Nah, Pak Suhaimi, saya perlu sampaikan di on air hari ini bahwa secara syariat muzaki tidak diberikan kewenangan untuk menentukan status keasnafan seorang mustahik. Nah, yang diberikan kewenangan untuk menentukan status keasnafan seorang mustahik itu adalah amil. Maka pada zaman Rasulullah SAW, Nabi langsung menginstruksikan kepada para sahabat untuk khudh min amwalihim, mengambil zakat dari sebagian harta-harta para sahabat. Nah, kemudian ketika Nabi wafat, naiklah Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar memerangi, salah satunya adalah memerangi orang yang pertama tidak menunaikan zakat, yang kedua orang yang menunaikan zakat langsung kepada mustahik. Nah, ini yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka sebaiknya, afdalnya itu adalah menunaikan zakat itu, baik zakat fitrah maupun zakat mal, langsung kepada amil, bukan langsung kepada mustahiknya. Baik. Allah Ta'ala alam. Ya, baik. Bagi masyarakat yang mungkin ingin membayar zakat ya, karena UPZ udah di bawah Basnas Kabupaten Bengkalis sudah dibentuk ya. Ya, mudah-mudahan Pak Suhaimi bisa mengerti dengan penjelasan yang telah disampaikan. Mungkin dari Pak Kepala Kemendak mungkin ada tambahan yang mungkin untuk Pak Suhaimi? Ya sedikit untuk menggugurkan kewajiban kita bagi wajib zakat. Ya tentunya kita harus bersikap meyakini bahwa apa yang telah kita lakukan itu adalah merupakan salah satu kewajiban. Maka menyalurkan kepada para pengumpul zakat, para amil zakat, itu kan salah satu sikap. Jangan ada keraguan, berarti sudah menggugurkan kewajiban kita selaku kewajiban berzakat. Karena kewajiban berzakat itu bernilai mensucikan jiwa, menenangkan orang lain. Nah, inilah maknanya kita bisa berbagi kebahagiaan dalam keberkahan bulan Ramadan dengan menunaikan kewajiban berzakat bagi setiap jiwa kita masing-masing. Jadi bagaimana pengawasan Kemenak terhadap panitia zakat fitrah di masjid-masjid ini, Pak Khairi? Dalam hal memberikan pemahaman kepada amil zakat yang terbentuk di masjid, ini juga sudah terbangun sinergisitas di antara Kementerian Agama dan Basnas Kabupaten Bengkalis. Jadi tidak ada hal-hal keraguan karena mereka adalah merupakan UPZ yang terjabarkan melalui gagasan satu bentuk pemahaman yang diberikan oleh Basnas melalui para amil zakat yang ada di masjid-masjid dan musola itu. Baik.
Ya, pendengar, untuk ingin bergabung di 0823 88364742, tema kita di pagi hari ini, zakat fitrah, sucikan jiwa, tebarkan senyum sesama. Yang ingin bergabung melalui WhatsApp kami, juga bisa mengirimkan pesan singkatnya di WhatsApp kami di 0823 88364742. Ada Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bu? Ini pendatang baru, Kak. Bu. Iya. Baik, mungkin ada ingin bertanya dengan narasumber kita ini di pagi hari ini. Mau tanya nih, Bu. Apa, Pak? Ya, silakan, langsung saja. Misalnya kalau lambat bayar fitrah tuh, misalnya malam raya bisa bayar. Malam hari raya ya, zakat fitrah, untuk membayar zakat fitrah. Itu aja nanya tuh. Macam mana Pak bisa misalnya tak telat? Baik. Dengan Ibu siapa, Bu? Di mana, Bu? Dengan Ibu Rika. Rika di mana? Di Jalan Antara. Oh, di Bengkalis. Baik. Terima kasih ya, Bu. Iya. Oke, assalamualaikum. Ya, kita terima kembali ini, Pak. Ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Leman, Pak. Pak Leman di mana, Pak? Pak? Tanya, Pak. Ya. Ya di Jalan Banten, Pak. Jalan Banten. Baik. Ya, silakan, Pak Leman. Ya, saya mau nanya gini, Pak. Ini kan berhubung kita ini kan bermacam-macam apa? Ya, ada yang menengah ekonominya, ada yang yang bawah, ada yang di atas. Tapi bagi orang bawah, macam mana dia mau zakat, sedangkan setiap harinya dia kekurangan terus, Pak. Jadi ini gimana nih, Pak, solusinya? Untuk orang bawah tidak bisa berzakat, tapi dia kena ekonominya yang kurang mampu. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak narasumber. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke. Ya. Oke, terputus ya. Ada dua pertanyaan ini, Pak. Ada dari Rika di antara. Dia menanyakan tentang apakah masih bisa untuk membayar zakat fitrah di malam Idul Fitri. Ya. Kemudian ada Pak Leman di Banten, keluarga kurang mampu, yang miskin, yang mungkin dalam arti di sini tidak mampu untuk membayar zakat fitrahnya mungkin pada saat bulan Ramadan ini. Mungkin siapa dulu yang mau jelaskan? Boleh. Oh, Pak Ambali ya, silakan. Baik, kepada Bu Rika dulu ya, Ya. Bu Rika. Menunaikan zakat fitrah itu paling akhirnya sebenarnya sebelum khatib mulai khutbah Idul Fitri. Iya. Tapi Ibu nanti jangan mengintai khatib sebelum menunaikan khutbah gitu kan. Maka dari awal Bu, kami menghimbau sebaiknya kalau bisa dari sekarang tunaikan segera sekarang. Membayar. Disegerakan ya Pak. Disegerakan ya. Jangan pula tunggulah khatib naik dulu ya kan. Baru dibayarkan. Karena kalau khatib sudah mulai masuk rukun khutbah dengan membacakan alhamdulillah, karena rukun khutbah pertama kan alhamdulillah yang pertama. Ketika sudah khatib membaca alhamdulillah, tidak ada zakat lagi. Gugur dia. Sudah habis. Andai dia tetap tunaikan, maka itu sedekah saja jadi. Turun levelnya dari wajib ke sunat kan gitu. Jadi sekarang ini sudah bisa ditunaikan, mohon disegerakan sebenarnya. Baik. Cuman kadang-kadang ada juga yang ingin di akhir-akhir Pak kan. Memang ya macam-macam lah perangai. Kadang bukan soal perangai juga, kadang-kadang kemampuan mereka juga untuk menunaikan di akhir-akhir. Nah itu kita maklumi. Tapi kami sarankan kepada Bu Rika agar disegerakan untuk menunaikan zakatnya, karena ini sebuah kewajiban. Kemudian kepada Pak Leman. Ya. Kalau dia tidak mampu untuk berzakat, maka status dia bukan muzaki, tapi statusnya adalah mustahik. Orang yang mestinya bukan orang yang wajib menunaikan zakat,
tapi justru orang yang berhak menerima zakat. Menerima, ya. Nah, kalau dia tidak sampai kemampuan dia untuk menunaikan zakat, maka mestinya dia berhak untuk mendapatkan zakat justru. Nah, maka zakat itu kan diwajibkan kepada yang memang sudah sampai hartanya untuk dizakatkan. Ketika dia tidak mampu untuk menunaikan zakat, maka dia berhak, statusnya berubah dari kewajiban dia menunaikan, berubah statusnya kepada ada hak dia untuk mendapatkan zakat. Oh, jadi begitu Pak Leman di Bantan ya. Ya, kita masih terima di line telepon kita ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Samsudin di Senggoro. Samsudin, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, langsung saja Pak, ingin bertanya Pak tentang zakat fitrah Pak hari ini Pak. Saya ingin bertanya begini Pak. Iya. Kita kan misalnya selaku anggota amil zakat. Ya. Jadi tadi kan ada pertanyaan, apabila terlambat membayar misalnya di malam hari, malam hari raya itu kan Pak. Ya. Jadi selaku amil, di mana harus menyalurkan zakat fitrah itu? Sebab zakat-zakat yang lain sudah kita bayar, kita bagikan gitu. Betul. Itu saja pertanyaan saya Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Jika ada pembayaran zakat fitrah di malam Idul Fitri, sedangkan zakat fitrah yang terkumpul sudah disalurkan. Jadi bagaimana untuk pembagian zakat fitrah yang nyusul ini? Iya. Tadi ke Bu Rika dulu ya. Saya tambahkan sedikit Bu Rika. Jadi pertanyaan Bu Rika tadi, boleh atau tidak menunaikan zakat fitrah di malam Idul Fitri? Jawabannya boleh, Bu. Boleh. Tadi batasnya sebelum khatib Idul Fitri mulai membaca khutbah. Itu jawabannya. Kemudian ini amil ya, yang dari Pak Samsudin siapa? Samsudin. Senggoro. Senggoro. Baik. Kepada Pak Samsudin, pasti ini Pak Samsudin amil nih. Amil zakat ya Pak kakaknya. Iya. Nah, zakat ini biasanya disalurkan di 28 atau 29 Ramadan. Disalurkan kepada seluruh asnaf, kepada seluruh mustahik. Nah, andai ada orang yang menunaikan zakatnya di malam Idul Fitri, macam Bu Rika tadi lah misalkan, kasusnya langsung kan. Nah, kemana amil mesti menyalurkan lagi? Sementara ini zakat fitrahnya sudah disalurkan. Iya. Nah, sebagai seorang amil yang bijak itu begini dia Pak. Dia lihat dari antara semua asnaf ini, mana yang menurut amil yang paling prioritas untuk mendapatkan. Maka itu boleh dilebihkan kepada salah satu mustahiknya. Boleh. Karena ini pembagian sudah tuntas. Ada penunaian zakat yang menyusul. Nah, maka amil boleh memberikan kepada salah satu mustahik yang dianggap paling prioritas untuk mendapatkan dana zakat tersebut. Itu boleh langsung diberikan kepada mereka. Oh, seperti itu. Nah, itu lebih afdal ya Pak kan ya. Ya, mudah-mudahan Pak Samsudin ya bisa ada skala prioritas dari asnaf. Betul. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak. Saya rasa inilah kearifan para amil zakat yang telah terbentuk. Tentu mereka lebih memahami kepada mustahik yang telah ditentukan sebagai skala prioritas orang-orang yang dianggap memang dilebihkan untuk mendapatkan zakatnya. Baik, kita terima kembali penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bu? Di mana Bu? Sama Bu Ana Pak. Ana di mana Bu? Ya, saya mau bertanya nih, terutama juga dengan dari Basnas ya, Pak Risman. Pak Risman, saya mau menanya, kalau zakat fitrah itu apakah juga termasuk target dari pengumpulan zakat di Basnas atau tersendiri begitu? Dan kalau di Basnas itu bagaimana Pak Risman untuk penyaluran dari
zakat ini. Boleh nggak para orang yang berzakat di situ misalnya menyampaikan tolong ya pihak Basnas, ini zakat fitrah saya diberikan kepada tetangga saya yang memang termasuk salah satu yang berhak menerimanya. Boleh nggak seperti itu, Pak Isman? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana di Bengkalis, Pak. Oke, Bu Ana. Terima kasih Ibu Ana. Macam kenal suara Ibu Ana. Baik. Zakat fitrah sebenarnya seluruh zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya itu bagian dari pengumpulan di Basnas. Iya. Hanya saja untuk zakat fitrah tidak kita prioritaskan untuk jadikan pengumpulan. Untuk pengumpulan yang on balance sheet. Kita pencatatan kita ada dua. Ada on balance sheet dan off balance sheet. Baik. Nah, untuk zakat fitrah kita fokus kepada off balance sheet saja. Di luar neraca, pencatatan yang di luar neraca. Kemudian, bolehkah seseorang ketika muzaki menunaikan zakat, dia langsung titip bahwa zakat saya ini tolong diserahkan kepada si fulan, si fulan dan si fulan. Iya. Boleh, sangat boleh. Itu dalam fikih namanya zakat muqayyad, ya Pak Kakan. Zakat muqayyadah. Namanya zakat yang terikat. Ketika seorang muzaki menunaikan zakat, dia langsung rekomendasikan nama mustahik. Nah, itu lebih baik sebenarnya, lebih bagus. Dan supaya zakat dia tercatat dalam sistem pencatatan negara, dan juga zakat dia tersalurkan kepada siapa yang dia kehendaki. Yeah. Nah, ini yang selalu kita lakukan di Basnas Kabupaten Bengkalis. Bahkan bukan saja hanya zakat yang kita buat pola itu, infaknya juga. Karena ada infak muqayyad, infak terikat dan infak yang tidak terikat. Yeah. Nah, maka seperti infak terikat kan seperti infak Palestina, donasi Sumatera kemarin, itu kan infak terikat semua. Nah, maka boleh dan sangat boleh dan sangat dianjurkan ketika ada orang yang menunaikan zakat, dia merekomendasikan nama mustahik, itu kita salurkan segera. Allah Ta'ala alam. Baik. Masih kita terima lagi, Pak? Silakan ya, kita terima kembali yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi, Pak. Iya. Tak lagi, Pak. Iya, Pak Saimi. Ya, silakan. Pembagian tadi, Pak, pembagian zakat fitrah. Kemudian salah satu panitia, dia sudah kata bapak dah habis sampai 28 ke 29. Ya. Itu berlebih duitnya, Pak, berlebih duit untuk bangunan masjid, Pak, atau bangunan MDA. Kemudian, Pak, yang masjid dah kasih zakat. Kemudian dia berzakat balik, Pak. Kalau menurut agama katanya harus zakat je, Pak. Padahal dah dia bagi. Itu, Pak, tolong jelas, Pak. Baik. Itu banyak orang bertanya tu, Pak. Baik. Terima kasih sebelumnya. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Suhaimi kembali menanyakan uang zakat berlebih tapi dialihkan untuk pembangunan masjid atau mushola. Gimana ini menurut pandangan? Baik, ini Pak Suhaimi tadi ya? Iya. Baik, Pak Suhaimi. Terima kasih Pak Suhaimi. Untuk pembangunan masjid dan mushola sebenarnya sepakat ulama tak masuk dalam asnaf. Tidak masuk dalam asnaf. Karena kecuali begini, ada orang yang dia membangun masjid. Awalnya misalkan dia punya penghasilan yang besar. Yeah. Kemudian dia bangun masjid sendiri atas biaya dia sendiri. Ternyata dalam proses pembangunan masjid dia mengalami krisis ekonominya. Ekonominya langsung runtuh, langsung habis gitu. Tekor lah kalau kita di bahasa kita. Dia langsung jatuh miskin misalkan. Sehingga dia berhutang kepada toko bangunan dan kepada tukang segala macam untuk menyelesaikan masjid. Nah, maka dana zakat boleh diberikan kepada yang membangun tadi. Karena dia masuk dalam asnaf gharimin. Orang yang berhutang untuk berjuang di jalan Allah. Dia berjuang di jalan Allah nih kan. Berhutang dia kan untuk membangun masjid nih, bagus. Cuma dalam proses pembangunan dia terkendala. Maka ini boleh diberikan dari asnaf gharimin, orang yang berhutang. Tapi sepakat para ulama untuk zakat itu tidak diperuntukkan kepada pembangunan masjid, pembangunan mushola dan segala macam. Itu berasal seharusnya dari dana infak saja. Maka tuan-tuan amil kami himbau dimanapun tuan-tuan amil yang berada yang mendengarkan, ketika dana zakat ini masih berlebih dan
zakat fitrah masih berlebih, ini sudah dibagikan nih kepada masyarakat. Ternyata masih ada yang lebih. Jangan dialihkan kepada yang di luar dari asnaf. Asnaf yang 8. Karena Allah mengawali kalimat Quran surah At-Taubah ayat 60 itu dengan kalimat inna. Innamas sadaqatu lil fuqara dan seterusnya ayat. Itu ada kalimat inna di situ, tak boleh tidak, mesti yang 8 ini. Ini hukumnya dia harus 8 ini saja, tak boleh keluar dari ini. Maka sering saya sampaikan kepada masyarakat dan tuan-tuan amil juga, zakat tak boleh diberikan kepada janda. Zakat tak boleh diberikan kepada duda, zakat tak boleh diberikan kepada anak yatim. Karena janda, duda dan anak yatim tak masuk dalam asnaf zakat. Tapi bisakah mereka dapat zakat? Bisa. Tengok asnaf dia, fakirkah dia, miskinkah dia, fisabilillah kan dia, kan begitu. Jadi saya selesaikan dulu ya. Nah kemudian sebaiknya ketika masih ada dana ini yang berlebih, tadi sampai yang disampaikan juga oleh Pak Kakan Kemenak, kita lihat mana skala paling prioritas menurut Amil. Karena Amil yang paling tahu nih masyarakat dia. Si fulan ini ada yang fakir, yang berikan. Dia yang paling fakir di antara seluruh fakir. Dahulukan dia untuk diberikan. Prioritas. Atau misalkan sudah dapat semua. Dan yang sisa ini tidaklah terlalu banyak. Bolehkah Amil berembuk? Ini dibagikan kepada Amil saja? Boleh juga. Boleh. Karena Amil kan bagian dari asnaf yang 8. Dia berhak juga untuk mendapatkan. Nah ini maka saya sampaikan tadi bahwa kunci utama seorang Amil itu adalah kebijaksanaannya. Ketika dia bijaksana, maka insya Allah selamat nih. Orang pasti akan percaya. Nah terakhir tadi persoalan, dia tak mampu untuk bayar zakat. Nah tadi saya sampaikan lagi bahwa orang yang tidak mampu menunaikan zakat, justru dia bukan berstatus sebagai muzaki, dia berstatus sebagai mustahik. Dia bukan wajib membayar zakat, tapi dia berhak menerima zakat. Mungkin tadi dia kata Pak Suhaimi tadi, kalau saya tangkap itu dia tak mampu membayar zakat, tapi dia menerima zakat, tapi dari uang zakat itu dia berzakat lagi. Oh gitu. Seperti itu kalau saya tangkap tadi Pak. Ya itu yang perlu didudukkan bahwa orang yang tidak mampu menunaikan zakat, dia harusnya mendapatkan dana zakat. Nah kalau dia sudah mendapatkan dana zakat dan memang dia tidak mampu untuk berzakat, dan dia tidak perlu berzakat. Tidak wajib berzakat. Nah orang yang berzakat itu kan wajibnya kan, memang dia zakat ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Dia fardu ain, kewajiban yang melekat kepada setiap diri individu, tapi diikat dengan rukun dan syarat. Ketika rukun dan syarat ini ada yang tidak terlepas dari dirinya, maka kewajibannya gugur. Nah begitu. Baik. Ya pendengar, tidak terasa sudah menit ke-52 dari pukul 8 pagi ya. Masih banyak pembahasan yang perlu disampaikan di pagi hari ini ya. Mungkin waktu juga yang membatasi kita. Sebelum kita akhiri, saya mau pertanyaan closing buat pendengar kita ini ataupun yang sudah bertanya tadi, dan himbauan dari Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Bengkalis ini ya, mengenai zakat untuk tahun ini kepada masyarakat agar perlu membayar zakat fitrah ini ya. Tentunya apa himbauan dari Kemenak Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat agar penyaluran zakat fitrah berjalan tertib dan sesuai syariat Pak? Silakan Pak. Baik. Sangat dianjurkan kepada seluruh wajib zakat. Bayarlah zakat pada waktu yang tepat, ya, jangan menunda-nunda waktu untuk pembayaran, karena ini merupakan salah satu kewajiban bagi wajib zakat. Sehingga dengan berzakat jiwa kita tenang, bersih, suci, bisa berbahagia, berbagi bersama orang lain dalam kondisi yang merupakan salah satu yang diharapkan dalam kehidupan. Memang kebiasaan masyarakat kita, ketika kita melihat mereka dalam keadaan wajib berzakat bagi setiap jiwa, mereka selalu dengan meyakini bahwa dia wajib berzakat. Jadi ada hal yang perlu sangat menarik di sini. Hampir seluruh umat Muslim yang bagi jiwanya wajib berzakat, pada dasarnya rata-rata berzakat.
Iya. Nah, begitulah nilai keimanan, keyakinan yang tertanam dalam jiwa seorang Muslim agar merasa jiwanya itu benar-benar bersih di bulan yang fitrah, berbahagia, berbagi dengan kondisi bagaimanapun. Nah, ini sikap masyarakat yang luar biasa dalam menyikapi betapa pentingnya zakat fitrah itu di bulan Ramadan. Baik, itu tadi ada imbauan dari Kepala Kemenak Kabupaten Bengkalis Bapak Haji Dr. Andes Kaidir, dan kita juga ingin mendengarkan imbauan dari Basnas Kabupaten Bengkalis melalui Bapak Risman Hambali ME, Wakil Ketua 1 Basnas Kabupaten Bengkalis, kepada masyarakat kita dan pada pendengar kita pada pagi hari ini, Pak. Baik. Filosofi zakat fitrah itu sesungguhnya adalah Allah ingin di 1 Syawal seluruh umat Islam itu berbahagia. Maka keluarlah syariat untuk menunaikan zakat fitrah. Nah, kami menghimbau dari Basnas Kabupaten Bengkalis kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, segera tunaikan zakat fitrahnya ketika telah sampai kewajibannya untuk menunaikan. Karena ini adalah sebuah kewajiban. Dengan berzakat, maka janji Allah adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah akan bersihkan dan Allah akan sucikan harta dan jiwa mereka. Maka belum pernah ada dalam sejarah peradaban manusia orang menjadi miskin, orang menjadi melarat, susah karena zakat, infak dan sedekah. Tidak ada. Dan insya Allah itu sampai kiamat. Justru Allah tambah keberkahan-keberkahan itu. Bahkan jangankan zakatnya, sedangkan infak saja Allah balas dengan 700 kali. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah balas dengan 700 kali lipat. Nah, oleh sebab itu tunaikan zakat, infak dan sedekahnya melalui amil yang resmi, melalui Basnas Kabupaten Bengkalis, melalui amil-amil yang telah dibentuk di setiap rumah ibadah yang telah di-SK-kan oleh Basnas. Dan untuk layanan zakat, konsultasi zakat, kami himbau, silakan, seperti Pak Suhaimi sepertinya masih ada yang belum terpuaskan pertanyaannya. Ya, silakan menghubungi kami Pak di layanan konsultasi zakat. Nomor saya sendiri memang di 085364736382. Saya ulangi, silakan dihubungi ke line telepon 085364736382. Dan insyaAllah HP ini 24 jam on call. InsyaAllah. Nah, mudah-mudahan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Bengkalis terus meningkat. Dan insyaAllah Basnas berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. InsyaAllah. Allah Ta'ala alam. Baik, pendengar, demikian himbauan yang telah disampaikan Bapak Risman Hambali SME, maksud kami, Wakil Ketua 1 Basnas Kabupaten Bengkalis, dan juga tadi himbauan yang telah disampaikan oleh Kepala Kemenak Kabupaten Bengkalis, Bapak Haji Dr. Andes Kaidir, di Dialog Negeri Junjungan Menyapa untuk edisi hari ini, Selasa 3 Maret 2026, Pendapatan 13 Ramadan 1447 Hijriah, dengan tema topik kita yaitu zakat fitrah, sucikan jiwa, tebarkan senyuman sesama. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah untuk membayar zakat di Ramadan tahun ini. Akhirnya saya Syarizan Usman bersama rekan teknik Syaroni dan juga di bawah bimbingan koordinator Sri Mawati ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang nggak ketemu kan? Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus. Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini. Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi. Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya. Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian. Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP.